Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan dari i'rab surat Al-Baqarah. Pada pertemuan kali ini kita masuki i'rab dari ayat yang ke-24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah u'iddat lil kafirin. Fa illam taf'alu, maka jika kalian tidak bisa membuatnya, walan taf'alu, dan pasti tidak akan bisa membuatnya, fattaqun nara, maka takutlah kalian terhadap api neraka, allati waquduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, u'iddat lil kafirin, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Kita lihat i'rabnya. Fa'in tertulis di sini harfun. Maksudnya fa-nya adalah huruf, in-nya juga huruf. Fa di sini adalah huruf isti'naf, huruf yang berfungsi untuk memulai kalimat baru. In-nya adalah huruf syarat atau in syarat, yaitu in yang menjazmkan dua fiil. Kemudian lam tertulis harfun, kemudian za, maksudnya harfu jazmin, huruf jazm. Sehingga setiap fiil mudhari didahului oleh lam pasti dia dijazm, itu pasti. Ya, contohnya apa? Ini contohnya taf'alu. Sehingga diterangkan di sini taf'alu fi'lun mudhari'un za, yaitu madzum. Taf'alu adalah fi'il mudhari yang dijazm. Fa'ilun, mana fa'ilnya? Fa'ilnya itu wawul jamaahnya. Taf'alu dia fi'il mudhari yang dijazm oleh lam. Tanda jazmnya adalah membuang huruf nun. Karena taf'alu termasuk dari fi'il al-af'alul khamsah. Al-af'alul khamsah ketika madzum atau dijazm, tanda jazmnya dengan dihilangkan huruf nunnya. Karena al-af'alul khamsah itu ada dua bentuk, ada yang pakai nun, ada yang tanpa nun. Pakai nun misal taf'aluna, itu ada nunnya. Taf'aluna. Bentuk kedua tanpa nun, taf'alu. Maka yang jazm itu adalah yang tanpa nun, sehingga tanda jazmnya dengan dihilangkan huruf nunnya. Dan alifnya adalah alif hariqah, ya. Sudah sering kita sampaikan, sebuah alif yang ditambahkan setelah wawul jamaah yang fungsinya untuk membedakan antara wawul jamaah dengan wawu lain yang ada di akhir suatu kata. Dan alif hariqah ini tidak punya posisi i'rab. Beda dengan huruf wawu sebelumnya itu, ya. Itu kan posisinya rofa, dia wawul jamaah, dhamirun muttasilun, dia dhamir muttasil, mabniyun ala sukuni, mabni sukun, fi mahali raf'i fa'ilin. Posisinya rofa sebagai fa'il. Kemudian walan taf'alu tertulis di sini wawunya harfun, lannya harfun. Kemudian ada huruf nun, maksudnya huruf nasab. Ya. Wawunya adalah harfun, dia harfun huruf i'tiradiyah.
Ya, dalam hal ini dia huruf i'tiradiyah karena terletak di permulaan jumlah i'tiradiyah. Apa itu jumlah i'tiradiyah? Jumlah i'tiradiyah adalah jumlah yang disisipkan. Contoh yang sering kita jumpai, misal kita mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misal qalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sallallahu alaihi wasallam itu namanya jumlah i'tiradiyah. Contoh yang lain, misalnya kita menyebut nama sahabat kemudian dilampirkan radhiyallahu an. Misal an Anasin radhiyallahu anhu itu. Maka radhiyallahu anhu itu contoh jumlah i'tiradiyah. Dan jumlah i'tiradiyah dia tidak memiliki posisi i'rab. Dia bukan posisi rafa, bukan posisi nasab, bukan posisi khafad, bukan posisi jazm. La mahalla laha minal i'rabi. Tidak memiliki posisi i'rab. Dalam ayat ini jumlah i'tiradiyahnya itu adalah walan taf'alu. Ya, sampai yang itu ya, walan taf'alu. Itulah jumlah i'tiradiyahnya. Sehingga tidak memiliki posisi i'rab. Dan kadang ada yang salah paham ketika kita mengatakan tidak memiliki posisi i'rab. Dipahaminya adalah tidak bisa di-i'rab gitu ya. Adapun di-i'rab ya setiap kata dia bisa di-i'rab atau dijelaskan hakikat hukum kata tersebut. Ya contohnya ini kan, walan kita sebutkan wawunya huruf i'tiradiyah, lannya harfu nasbin, huruf nasab, mabniun ala sukuni, mabni sukun. Semua huruf la mahalla laha minal i'rab gitu. Dan lan sebagai huruf nasab karena mempengaruhi fi'il mudhari setelahnya dibaca nasab. Sehingga taf'alu diterangkan di sini fi'lun mudhari'un, nun maksudnya mansub, fa'ilnya wawul jamaahnya. Sama dengan taf'alu sebelumnya. Cuma bedanya yang sebelumnya itu jazm atau madzum, yang ini mansub. Ya, sehingga tanda nasabnya dengan membuang nun. Maka bisa kita simpulkan al-af'alul khamsah ketika madzum ataupun mansub tandanya sama, yaitu dengan menghilangkan nunnya, dengan menghilangkan huruf nun. Ya. Kembali ke sini, walan taf'alu ini adalah i'tiradiyah. Kemudian fattaqun nara. Fa-nya harfun. Maksudnya huruf yang terletak pada jawab syarat. Ya, karena tadi in itu huruf syarat, lam taf'alu itu fi'il syaratnya ya. Sehingga lam taf'alu ini posisinya jazm karena sebagai fi'il syarat. Dan fattaqu ini fa-nya terletak pada jawab syarat, sehingga ittaqu diterangkan di sini fi'lu amrin. Dia fi'il amr, fa'ilun, fa'ilnya wawul jamaahnya. Jadi fattaqu ini fi'il amr, mabninya dengan menghilangkan nun, dan wawul jamaahnya merupakan dhamir muttasil mabniun ala sukuni fi mahalli raf'i fa'ilin. Wawunya dia posisinya rafa sebagai fa'il, alifnya alif fariqah. Dan jumlah fattaqu kita sebut fi mahalli jazmin, posisinya jazm, jawabus syarat, sebagai jawab syarat. Ya, jadi di sini jawab syaratnya, jazm pada jawab syaratnya hanya posisinya saja karena bentuk fiilnya fiil amr gitu ya, fiil amr. Kemudian an-nara dibaca nasab, diterangkan di sini karena sebagai maf'ulun bih ya, dari ittaqu, takutlah kepada apa? An-nara, pada neraka. Dan allati diterangkan di sini dia sebagai naat atau sifat bagi an-nar ya, karena an-nar ini hukumnya adalah muannas sehingga isim mausulnya menggunakan allati. Dan waquduha, waqudu dia merupakan mubtadanya ya.
Dan waqudu adalah mudhof, sedangkan dhamir ha itu mudhof ilaih. Sehingga ha adalah dhamirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahalli jarrin. Ya, dia posisinya jar sebagai mudhofun ilaih. Ya. An-nasu khobarun, ya, an-nasu khobarnya. Ya, sehingga waquduha, waqudunya mubtada, an-nasunya khobar. Sehingga yang terletak setelah allati, yang mana allati adalah isim mausul, ya, mabni sukun, dia posisinya nasab karena naat bagi an-nara, dan setelah isim mausul pasti berupa silah mausul pasti berupa jumlah. Dalam hal ini jumlah ismiyah. Sehingga silah mausulnya berupa jumlah ismiyah, yaitu mubtada dan khobar. Wal hijaratu, ya, wawunya wawu atof harfu atfin, ya, dan al hijaratu dirofa karena dia maktuf, dia atof kepada an-nasu, ya, karena an-nasunya marfu, al hijaratunya juga ikut marfu karena dia atofnya kepada lafadz yang marfu, dia pun ikut marfu. Uiddat lil kafirin. Ya, uiddat ini adalah fi'lun, ya, fi'lun madin, dan ini bentuk fi'il madhi yang majhul, ya, fi'lun madin mabniun lil majhul. Ya, uiddat disediakan, ini fi'il majhul. Dan di situ ada ta ta'nis sakinah. Kenapa? Karena fa'ilnya berupa isim muannas, dalam hal ini dhamir hiya kembali ke an-nara, ya. Sehingga ada ta ta'nis sakinahnya. Uiddat, neraka itu disediakan, kan gitu. Berupa dhamir hiya. Dhamir hiyanya kembali ke an-nara. Dan terakhir lil kafirina. Lil kafirina ini tersusun dari dua. Pertama huruf lam, kedua al-kafirin, sehingga disebut sebagai jarun majrurun. Jarun huruf jernya lamnya. Namanya lamun, lam, ya. Tulisannya li, tapi penyebutannya nama hurufnya itu al-lamu, lam. Dia huruf jar mabni kasroh, mabniun alal kasri, ya. La mahalla lahu minal i'rab. Dan al-kafirina dia adalah majrurun, isim yang dijer oleh lam, tanda jernya adalah huruf ya karena dia termasuk dari jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim ketika majrur maka tanda jernya adalah ya. Lil kafirina, misal salamtu alal muslimina, misal, ya. Naam. Demikian ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Atas kesalahan kekurangan ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.